Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Wah, saya lagi nunggu nih, nggak ada yang Waalaikumsalam jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima Kabar. kasih. Hai Mbak Selin, udah ada narasumbernya. Yang lain mana ya? Ada Mbak Puratun Aini yang lain. Hai teman-teman semuanya. Oke, wah ini saya takutnya saya sendirian nih di sini gitu ya. Jadi adakah teman-teman di sini? Hai Mbak Tania, ada Mbak apa Mas atau Mbak Babe, ada Mbak Duayu Novi juga ya. Selamat pagi nih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara training online yang diselenggarakan oleh Love Yourself Indonesia bersama Ruang Tumbuh gitu ya. Nah, di sini juga kegiatannya kita bekerja sama dengan media partner dan community partner. Itu ada dari Divisa, kemudian ada dari Omah Jiwa, Siko Farm, terus ada Social Connect, Friends, Sejiwa, dan Blue Dolphin. Terima kasih sekali buat media partner dan community partner yang sudah bekerja sama dengan Love Yourself Indonesia untuk menyelenggarakan event kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman di pagi hari ini di bulan puasa ya. Jadi bulan puasa tetap mau belajar bareng-bareng sama kita nih tentang bagaimana menerima diri seutuhnya. Wah, ini tuh kita, gimana ya caranya bisa self acceptance. Kadang nih ya, teman-teman, sebelum kita pengen self acceptance, kita tuh pasti selalu bilang, aduh saya tuh nggak bisa apa-apa, aduh saya tuh kurang ini, aduh kayaknya aku nggak kayak dia deh. Wah, ini mungkin pikiran-pikiran seperti ini yang kita lebih sering menerima kekurangan kita daripada kita menerima kelebihan yang kita punya gitu ya. Jadi kita lebih banyak ngeluh tentang diri kita dan lain sebagainya. Wah, jadi pagi hari ini kita akan ngebahas tuntas dan gimana sih caranya supaya bisa menerima diri dengan baik. Nah, jadi sebelum dimulai, tapi udah dimulai sih tadi ya. Jadi perkenalkan saya dengan Sifat dari Love Yourself Indonesia yang akan memandu acara pagi hari ini. Jadi teman-teman, untuk kelancaran acaranya, saya mau menyampaikan bahwa nanti saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumbernya. Nanti narasumber akan memberikan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit materi. Nanti selanjutnya teman-teman akan diberikan keleluasaan untuk bertanya. Nah, untuk efektivitas juga, mohon teman-teman mematikan mikrofonnya dan menyalakan kameranya. Jadi biar saya nih nggak ngomong sendiri sama nanti narasumber juga nggak ngomong sendiri gitu. Kayaknya seru kalau misalnya semuanya bisa sama-sama menyalakan kameranya gitu ya. Nah, manfaatkan waktunya semaksimal mungkin buat teman-teman dapatkan ilmunya dan juga bertanya. Mungkin ini relate banget nih dengan kehidupan teman-teman saat ini. Nah, kita masih kurang lebih sih sebenarnya nunggu 40 orangan lagi, tapi kayaknya yang lain mungkin ketiduran nih ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih nih teman-teman yang udah standby hadir pagi hari ini untuk kegiatan training online tentang self acceptance menerima diri seutuhnya. Udah siap semuanya? Takutnya masih ngomong sendiri nih ya. Gimana nih, kira-kira Mas Aidi Siap, udah Kak. siap? Oh, Mbak Monik udah siap. Mas Aidi udah siap belum? Mantap, udah siap ya. Oke, sip. Kalau misalnya udah siap nih teman-teman, wah di sini juga ada Mbak Salwa, Mbak Nisa, udah pada siap semua. Oh, oke banget nih ya. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih ya sama diri sendiri gitu. Kayaknya saya nih selama ini kurang mencintai diri saya sendiri deh. Kayaknya selama ini nih saya lebih banyak ngeluhnya deh. Kayaknya selama ini saya tuh bingung gitu ya, apa kelebihan saya gitu ya. Padahal self acceptance ini tuh kita harus menerima semua kekurangan kita dan juga kelebihan kita. Nah, masalahnya kita sering banget ngeluhin masalah kekurangan kita daripada menerima kelebihan kita gitu ya. Jadi kita pengennya tuh divalidasi aja terus sama orang gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tuntas tentang si self acceptance ini. Tapi dengan siapa sih? Wah, ini sudah ada narasumber cantik kita, ada Mbak Sally. Wah, hai dulu Mbak Sally, hai. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Clear banget Mbak Sally. Wah, pagi Oke. hari ini di bulan puasa cantik maksimal ya untuk mengisi acara pagi hari ini. Oke, nah teman-teman kayaknya kita harus kenalan dulu nih ya sama narasumber kita nih siapa ya Mbak Sally ini gitu ya, atau biasa dipanggil dengan Bunda Sally.
Ini merupakan kurikulum vitae dari beliau. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya. Semoga sudah tertampilkan ya di layarnya teman-teman. Beliau bernama Sally SPSI, MPSI Psikolog. Ini kuliahnya S1-nya di Maranatha dan S2-nya di Unpad gitu ya. Ngambil jurusan Magister Profesi. Untuk berarti klinis ya, Mbak Sally ya? Ya, klinis anak dan remaja, betul. Oke, klinis anak dan remaja. Nah, ini juga pengalaman praktisnya cukup banyak nih teman-teman. Ada menjadi konselor, evaluasi perkembangan anak, tes kesiapan masuk sekolah, penjurusan SMA, profiling mahasiswa, profiling karyawan juga. Pengalaman kerjanya sampai saat ini menjadi narasumber dan seminar di workshop, kemudian menjadi psikolog di SLB Saraswati Learning Center. Ini di daerah mana ya Mbak Sally? Untuk yang di Saraswati itu sudah selesai waktu di 2020, tapi ini daerahnya di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Gitu. Sekarang Putih. ya betul. Berarti fokusnya Kalau sekarang ada di ruang tumbuh ya? Ya, betul. Di ruang tumbuh juga mengajar saya juga. Oh, luar Jadi biasa dosen. nih. Ibu dosen ya, wah sekarang selain psikolog jadi ibu dosen. Mudah-mudahan di sini nggak ada mahasiswanya atau bersyukur wah ada mahasiswa saya nih gitu ya. Oke. Nggak tahu juga ya. Dosen di Institut Kesehatan Indonesia dan juga pernah bekerja menjadi psikolog di Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu Maranatha. Wah, ini jadi Mbak Sally ini orang Bandung atau bukan nih kira-kira? Ini kuliah. Ini saya menjawab. Soalnya ini di kuliahnya di Bandung semua. Saya juga di Bandung soalnya, Mbak. Iya. Saya juga di Bandung. Oh, iya. Nanti bisa dosen juga janjian soalnya. Oh, iya. Jadi ternyata. ini saya ketemu alma mater saya nih ya, sama-sama dosen gitu ya. Cuman saya dosennya di Unpad. Oke. Oh, iya. Seru banget nih ya teman-teman. Kita udah kenalan nih dengan Mbak Sally. Mbak Sally juga seorang dosen dan juga seorang klinis. Saat ini berprofesi sebagai psikolog di Biro Psikologi Ruang Tumbuh yang saat ini Ruang Tumbuh berada di daerah Jabodetabek ya Mbak Sally ya? Ya, saat ini ada di, ya betul. Betul ya. Oke, nah nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut dengan Ruang Tumbuh, jangan lupa follow Instagramnya Ruang Tumbuh. Bisa cek juga di websitenya Ruang Tumbuh dan juga nanti bisa ketemu dengan Mbak Sally lebih lanjut kalau misalnya pengen konseling. Kalau misalnya di 1,5 jam kita pagi hari ini masih belum puas, nanti bisa langsung datang ke Ruang Tumbuh buat teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek. Oke, itu perkenalan dengan Mbak Sally. Nah, kayaknya nih Mbak Sally, sebelum kita masuk ke sesi materi, kayaknya pengen tahu dulu nih Mbak Sally. Tadi kan saya menyampaikan nih di awal gitu, banyak banget kira-kira orang tuh lebih seneng atau lebih memahami tentang kekurangan dirinya gitu ya. Kayak tadi ya, duh saya tuh nggak bisa apa-apa. Padahal dia tuh penuh banyak potensi gitu, tapi bawaannya ngeluh lagi atau A, B, C, D gitu. Jadi untuk bisa menerima diri seutuhnya tuh kayaknya susah ya gitu ya. Gimana nih sih Mbak Sally, boleh dong kasih spoiler dulu nih buat teman-teman kita. Apa ya, si menerima diri ini gitu. Kadang kita lebih seneng ngeluh dibanding bersyukur lah istilahnya kayak gitu. Silakan Mbak. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya dengan Mbak Siva dari Love Yourself dan semua tim yang tentu sudah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir, betul sekali semangatnya luar biasa. Ini hari Minggu pagi, libur panjang, lagi bulan puasa ya. Mudah-mudahan situasinya juga kondusif dimanapun berada, kita sama-sama belajar. Mungkin ya di sini saya sifatnya sharing apa yang saya mungkin ketahui dari pengalaman saya, tapi kita sama-sama belajar, apalagi mengenai penerimaan diri, menerima diri seutuhnya ini adalah suatu proses yang cukup memerlukan waktu ya sebetulnya. Apalagi kita sudah terbentuk sebegitu panjang sampai hari ini. Dari kita kecil, banyak pengetahuan, banyak pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di hidup kita. Gitu. Kemudian kalau sekarang sedikit terkait tentang menerima diri. Menerima diri berarti yang pertama kata kuncinya gitu ya. Kita perlu kenal dulu dengan diri kita, karena bagaimana kita mau terima kalau kita saja belum bisa kenal. Kemudian setelah kita kenal, kita tahu,
lebihnya kita itu sebagai seorang diri menjadi manusia seutuhnya tuh seperti apa lebihnya. Kemudian tentu sebagai manusia itu unik, tidak ada manusia yang sempurna, semuanya ada lebih, ada kurang, ada keterbatasan bahkan. Nah, bagaimana kita pun tetap bisa menyadari kekurangan dan serta keterbatasan kita, tapi hal tersebut kita terima bukan menjadi penghalang, bukan juga menjadi sesuatu yang kita fokuskan untuk kita keluhkan atau menjadi hambatan untuk kita sebetulnya bisa mencapai potensi diri yang optimal. Kurang lebih mungkin itu ya kalau highlight dari menerima diri seutuhnya. Mungkin itu Mbak Nah, Siva. aduh, wah seru banget nih ya teman-teman. Jadi sebetulnya menerima diri seutuhnya ini bukan proses yang singkat gitu ya. Bukan kayak masak Indomie, kok saya jadi mention Indomie gitu ya bulan puasa. Tapi maksudnya nggak sesingkat itu karena namanya juga manusia, kita terus berproses, terus bertumbuh gitu ya. Terus bagaimana nih caranya kita bisa mengenali diri kita dengan cukup baik. Nah, ini yang mungkin teman-teman akan gali informasinya dan ilmunya di pagi hari ini dengan Mbak Sally, tentu dengan semangatnya teman-teman di pagi hari ya. Hari Minggu ini sebenarnya kita geng rebahan harusnya gitu ya. Tapi kita memilih untuk tidak jadi geng rebahan, kita memilih untuk jadi geng pembelajar. Wah, seru banget. Oke, teman-teman nih tanpa berpanjang lebar ya, Mbak Sally akan menjelaskan lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan self acceptance dan nanti teman-teman akan diberikan cara mudah yang bisa dilakukan, dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, untuk lebih efisiennya teman-teman diminta untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa ketik di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Kalau misalnya saya malu nih nanya, boleh nggak sih DM ke saya? Boleh. Nanti tinggal DM pertanyaannya, nanti saya bantu tanyakan ke Mbak Sally. Sip, sudah siap semuanya? Saya mau nanya dulu nih Mbak Sally, soalnya kayaknya takutnya kita doang yang ngomong. Udah pada siap belum nih teman-teman semuanya? Coba saya mau tak dengar dulu nih suaranya. Udah pada siap belum pagi hari ini? Sudah. Gak ada Iya, suaranya? Kak. Oh siap. Yang lain? Baru satu nih yang Ini siap. ada yang di chat juga Mbak. Oh iya bener, wah udah siap. Kalau lagi Wah. ngajar online juga kayak gini mungkin ya Mbak, kita Iya mengalami ya. yang seperti Luar biasa. Kalau saya nggak mahasiswa, saya harus ngomong semua. Saya nggak mau kalau ngomong sendiri. Kalau saya nggak mau kalau ngomong sendiri, semuanya harus ikut ngomong. Oke, sip. Seru nih kayaknya udah pada siap. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah merespon di kolom chat maupun secara langsung. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan bantu share screen untuk materinya. Waktu dan tempat saya persilakan ya Mbak Sally. ya. Terima kasih lagi untuk waktu dan kesempatan ini. Kita akan mendiskusikan seperti tadi sudah disampaikan, kita akan sharing diskusi tentang self acceptance ya, menerima diri seutuhnya. Untuk diingatkan lagi, mungkin ada yang baru hadir juga, saya Sally, seorang psikolog klinis anak dan remaja dari Ruang Tumbuh. Kita hari ini akan bersama-sama mencoba berproses dan belajar ya terkait dengan bagaimana kita bisa menerima diri seutuhnya. Baik, boleh di next. Tentu topik ini menarik ya, sangat menarik karena tadi betul sudah disampaikan kita itu lebih mudah untuk melihat kurangnya diri kita, padahal semua itu sudah lengkap, sempurna, tercukupkan dengan punya kelebihan, meskipun juga ada kelemahan atau keterbatasan. Nah, jadi sebetulnya apakah itu self-acceptance? Nah, self-acceptance ini adalah pengertian ya yang relatif objektif atau pengakuan atas kemampuan dan juga pencapaian seseorang bersama dengan pengakuan dan penerimaan atas keterbatasannya. Jadi di sini kita lihat, pertama kita menilai secara objektif, kita mengakui adanya kemampuan ataupun pencapaian yang kita dapatkan, kemudian bersama dengan itu kita juga mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri kita. Ini dari salah satu sumber ya,
American Psychological Association. Kemudian kalau kita lihat, penerimaan diri ini juga merupakan komponen utama dari kesehatan mental. Bagaimana sekarang isu kesehatan mental menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan, ya, menarik sekali. Jadi kalau dulu kita hanya tahu sehat itu sehat fisik, kalau sekarang selain sehat fisik, kita juga mulai lebih aware dan juga memperhatikan kesehatan mental kita. Baik, oke, boleh di slide. Nah, jadi kalau kita lihat, apa sebetulnya kalau kita mau menerima diri, itu kurang lebih secara uraiannya bisa kita lihat, kita bisa merangkul semua segi dari diri. Jadi bukan hanya bagian yang positif yang lebih bisa dihargai, namun juga penerimaan diri ini sifatnya tanpa syarat, jadi bebas dari kualifikasi apapun. Jadi apapun kondisi kita, tidak harus menunggu nanti kalau saya begini baru saya akan merasa cukup gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa merasa cukup dengan diri kita, juga kita mengenali kelemahan ataupun keterbatasan yang kita miliki, tetapi kesadaran ini sama sekali tidak mengganggu kemampuan kita untuk menerima diri sepenuhnya. Bolak-balik ya dari awal bagaimana menerima seutuhnya, sepenuhnya. Karena tadi kita perlu ingat kita itu unik, punya lebih dan juga diberkahi dengan kelemahan atau keterbatasan dan kita punya potensi yang masih bisa kita optimalkan, kita kembangkan semampu diri kita. Oke. Boleh di slide? Nah, terus mengapa kita itu seringnya sulit menerima diri? Yang pertama, kita itu kadang ada bayang-bayang gitu bahwa dengan merasa bisa cukup menghukum diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif, lalu kita akan berubah. Pikiran-pikiran negatif kita, misalnya kita merasa, aduh saya tidak mampu, saya tidak sebaik orang itu, saya kurang ini, kurang itu, dan berbagai hal. Rasanya kita ada jadi cukup ketika kita berpikir demikian. Pikiran-pikiran negatif kita menguasai, kemudian kita merasa dengan demikian seolah-olah kita akan berubah menjadi lebih baik gitu setelah kita menghukum diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif tersebut. Padahal tidak demikian. Kemudian pesan negatif itu membuat kita tidak berhenti mempertanyakan kebenaran. Kita menginternalisasi bahwa ada yang salah dengan diri. Seolah-olah memang betul bahwa diri ini ketika kita belum menjadi seperti orang lain, mungkin yang kita lihat rasanya ada yang salah dengan diri kita, dengan kehidupan kita. Kita tidak percaya bahwa kita dengan diri kita yang ada ini layak sebetulnya untuk diterima. Kita biasanya ya tadi punya kriteria-kriteria tertentu untuk bisa merasa cukup, untuk merasa bisa menerima diri itu ada syarat-syaratnya. Misalnya nanti kalau misalnya saya punya ini atau saya menjadi seperti ini, maka saya akan lebih merasa cukup, maka saya akan merasa lebih bahagia. Padahal bukan demikian. Nah, kemudian kita juga punya keyakinan bahwa kita ini bisa mengerahkan kontrol ketika kita melawan sesuatu. Seolah-olah kita mencoba berusaha sangat keras untuk membuktikan kepada orang lain untuk mendapatkan validasi dari orang lain, penguatan dari orang lain. Padahal ketika kita membiarkan orang lain menentukan nilai diri kita, itu tidak memberikan kekuatan untuk kita. Bukan berarti kita menjadi lebih baik juga sebetulnya sebagai individu gitu. Jadi ya memang sebetulnya hal itu perlu ada dari diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita mencari keluar tidak ada habisnya, apalagi ketika kita bandingkan diri sama orang lain. Hari ini kita bandingkan sama A, kita merasa begini, 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 kita berusaha mengejar, besoknya lagi kita membandingkan sama B, beda lagi. Akhirnya kita nggak selesai-selesai. Rasanya tidak pernah merasa cukup. Oke, ya, slide. Nah, kemudian terkait dengan konsep penerimaan diri, ini sedikit kita bahas ya dari teori psikologi humanistik. Mungkin rekan-rekan di sini juga sudah pernah mendengar atau sudah
kenal ya dengan salah satu pelopor psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow atau Maslow ya. Nah, penerimaan diri disebutkan terjadi melalui aktualisasi diri yang dihasilkan dari penemuan dan juga pengembangan diri. Jadi kita perlu temukan diri dan kita kembangkan. Nah, kurang lebih itu. Nah, kemudian dalam upaya menuju aktualisasi diri, ini kan berproses. Nah, seseorang itu dituntut untuk memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Dari Maslow ini ada yang disebut dengan hierarki kebutuhan ya, atau mungkin pernah dengar Maslow's hierarchy of needs. Nah, itu mengatur bahwa ada tingkatan-tingkatan yang berbeda antara satu dan yang lain tentang kebutuhan dari manusia. Dalam tingkat yang berbeda ini satu dan yang lain itu saling bertumpu ya. Nah, tingkat yang lebih rendah itu harus dicapai untuk melanjutkan tingkat berikutnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkat yang tertinggi itu adalah tentang pemenuhan potensi. Bagaimana nanti potensi kita ini, kita kan semua punya potensi. Nah, bagaimana bisa optimal, bisa tercapai, digunakan, nah itu melalui pencapaian penerimaan diri. Ya, slide. Nah, ini yang tadi disebut ya, Maslow's hierarchy of needs. Kita lihat di sini ada tingkatan-tingkatan dari yang paling bawah. Nah, tingkat yang paling bawah atau tingkat dasar ini adalah physiological needs, di mana ini merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi yang kurang lebih itu tentang bagaimana kita tercukupi makanan, minuman, udara, hal-hal yang sifatnya biologis dan segala hal yang ada di dalam tubuh. Nah, itu pertama kali yang perlu kebutuhan yang perlu kita terpenuhi. Kemudian apabila di tingkat dasar ini bisa terpenuhi, maka seseorang baru akan mulai berpikir untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang berikutnya. Seperti apa? Yaitu tentang safety and security needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman, di mana seseorang merasa mendapatkan perlindungan, ya, keselamatan, kemudian ada rasa aman baik secara fisik. Secara fisik tentu bagaimana kita bisa tinggal dengan tenang, bebas dari kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan gitu ya. Dan bukan hanya secara fisik, tapi juga merasa aman secara emosi. Rasa aman dan bersifat emosional itu bisa kita dapatkan ketika situasinya bisa diperkirakan, ketika kita bebas dari rasa takut, rasa cemas, dan sebagainya yang mengganggu psikologis kita. Nah, kemudian di tingkat yang berikutnya ada love and belonging needs. Ini adalah kebutuhan untuk dicintai dan juga disayangi. Ini bisa kita lihat dari kebutuhan akan hubungan yang akrab, menjadi bagian dari kelompok misalnya. Nah, kelompoknya apa saja? Kelompoknya itu tentu dari kelompok yang paling terkecil, kelompok keluarga, menjadi bagian keluarga, menjadi bagian dari pertemanan, dari relasi-relasi yang lain, dan sebagainya. Nah, kemudian di tingkat berikutnya itu ada self-esteem needs. Kalau untuk self-esteem needs, ini adalah bagaimana seseorang butuh untuk merasa dihargai. Ya, terkait dengan kompetensi, harga diri, status, kebanggaan, bagaimana nanti bisa dianggap penting dan juga mendapatkan apresiasi. Nah, yang paling puncak ini kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi kalau kita sudah terpenuhi, kalau dari Maslow itu tingkatan-tingkatan yang di bawahnya, maka diharapkan seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi optimasi potensi yang dia miliki. Ya, jadi memang berproses. Nah, banyak kalau untuk kebutuhan fisiologis itu rata-rata mungkin masih bisa terpenuhi ya, tapi seperti yang kita juga sering rasa, kalau untuk keamanan secara fisik juga mungkin alhamdulillah ya kita masih hidup di negara yang relatif aman, masih bisa terkendali gitu ya. Tapi terkait dengan rasa aman secara emosional ini yang terkadang ada apa ya,
ya hal-hal yang belum terpenuhi sehingga jadinya belum merasa secure secara emosi. Oke, boleh di slide kita lanjutkan. Nah, security ini menjadi dasar bagaimana kita bisa merasa aman, merasa percaya diri dan juga bebas dari ketakutan. Jika kita sudah bisa merasa aman, maka kita pun akan lebih hangat ya, bisa menerima orang tua, teman, kemudian kita akan lebih bisa mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan kita sesuai usia, dan juga kita akan bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan yang dapat memberikan pengalaman untuk membangun rasa diri kita dalam kondisi yang stabil. Ini kalau kita bisa mencapai rasa aman di dalam diri kita. Ya, next. Sebaliknya, apabila kita merasa insecure, kita sering mungkin ya juga dengar atau pernah menggunakan istilah ini, insecurity, di mana kita merasa tidak mampu, kurang percaya diri, merasa ada ketidakmampuan untuk mengatasi, kemudian adanya ketidakpastian dan juga kecemasan tentang tujuan kita, ataupun kemampuan kita, maupun juga bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi di sini warna emosinya itu ada rasa tidak aman, gitu ya, rasa tidak aman, akhirnya pun ada rasa cemas atau mungkin takut dalam kita melihat hal-hal yang ada di hadapan kita, tujuan, kemampuan diri, ataupun bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, terkait dengan insecurity, kenapa ini dibahas? Karena inilah yang juga menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa menerima diri. Ya, slide. Nah, sebagian besar dari kita itu kadang merasa insecure. Jadi, merasa insecure itu adalah sesuatu yang wajar, yang normal, yang biasa dirasakan oleh sebagian besar orang. Tetapi apabila kadarnya menjadi sering dirasakan, ya, sebagian dari orang itu sering merasa insecure. Nah, inilah yang perlu lebih diperhatikan gitu sebetulnya. Apakah memang apa sebetulnya yang membuat menjadi insecure, kemudian bagaimana nanti dampaknya terhadap kita bisa menerima diri kita seutuhnya. Nah, hal inilah maka yang menjadi penting bagaimana kita bisa menyadari, memahami kecemasan-kecemasan atau perasaan insecure dalam diri kita itu, dan bagaimana nanti kita bisa mengelola agar tidak mengganggu kita mencapai kemampuan kita yang optimal. Oke, slide. Nah, insecurity ini dipengaruhi bisa oleh banyak hal. Jadi bukan hanya dari faktor tunggal ya, tapi bisa dari banyak hal. Pertama, tentu dari pengalaman selama kita masih kanak-kanak sampai sekarang, ya sudah banyak hal yang kita alami. Nah, dari pengalaman-pengalaman kita itu, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, mencoba berbagai hal, mendapatkan respon dari lingkungan, ini bisa saja mempengaruhi rasa aman kita. Kemudian bagaimana hubungan kita, relasi kita juga dengan significant person atau caregiver di saat kita kecil, ini juga akan mempengaruhi rasa aman di dalam diri kita. Kemudian terkait dengan adanya trauma di masa lalu, ya, trauma-trauma yang memang kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan luka emosional di dalam diri seseorang. Bentuknya apa saja, bisa bermacam-macam ya, dan bisa terjadi di lingkungan yang mana saja, apakah itu di keluarga, ataukah itu di lingkungan pertemanan, atau di lingkungan lain, atau terkait dengan pernah mengalami bencana alam, atau misalkan pernah melihat kondisi-kondisi yang menimbulkan trauma, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kemudian membuat seseorang jadi merasa insecure.
Kemudian pengalaman terkait dengan kegagalan ataupun penolakan dari lingkungan ataupun hal-hal yang pernah kita alami sebelumnya. Kemudian juga adanya rasa kesepian. Ini juga bisa membuat seseorang merasa insecure. Juga terkait dengan kecemasan sosial. Ya, bagaimana merasa tidak aman, tidak nyaman ketika berada di lingkungan sosial. Kemudian terkait dengan kepercayaan negatif tentang diri. Nah, bagaimana kemudian kita ini menilai diri, mempersepsikan diri kita, apakah positif atau negatif nilai yang kita berikan untuk diri kita. Nah, ini juga yang mungkin tidak sedikit orang yang mengalami ya perfeksionisme, di mana rasanya ingin sempurna, rasanya tidak toleran terhadap adanya kesalahan kecil sekalipun yang dilakukan oleh diri kita, sehingga insecure, cemas, nggak tenang gitu ya. Kemudian jika orang tua atau pasangan yang terlalu kritis, ini juga bisa mempengaruhi seseorang jadinya insecure. Slide. Nah, terkait dengan insecurity kita tadi sudah bahas. Jadi cirinya seperti apa sih kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya orang-orang insecurity itu, yang insecure itu biasanya sulit mengambil keputusan secara cepat. Ya, karena memang sangat banyak pertimbangan, karena khawatir ya, kebanyakan khawatir sampai sulit untuk membuat keputusan. Kemudian terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain, banyak mengkritisi diri sendiri, merasa semua itu salah aja kesannya kalau yang kita lakukan. Kemudian juga persepsi harga diri yang rendah, kita menilai dirinya itu rendah, kita merasa tidak mampu, merasa tidak layak, gitu ya. Padahal mungkin objektifnya tidak demikian. Atau sebaliknya, rasa diri yang terlalu tinggi, sebetulnya untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya yang ada di dalam diri. Sebetulnya insecure, tapi ditampilkannya seolah punya rasa keberhargaan diri yang terlalu tinggi, jadinya narsis misalnya seperti itu. Lalu keinginan untuk menjadi sempurna sampai tidak pernah puas. Keinginan menjadi sempurna, tidak tolerir terhadap kesalahan, dan juga tidak pernah puas. Nah, ini ya. Lalu keinginan yang kuat untuk menyendiri dan menghindari situasi sosial. Kalau rasa tidak amannya ini terkait dengan situasi sosial. Juga sulit mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang kuat karena kita jadi kurang bisa percaya gitu terhadap orang lain. Bawaannya tidak percaya, cemas dan sebagainya sehingga sulit untuk percaya pada orang. Kemudian ketika berkomunikasi dengan orang lain itu biasanya malah terlalu fokus pada kebutuhan dan juga keinginan orang lain sampai melupakan kesejahteraan dirinya sendiri. Dan tingkat kecemasan dan juga stres yang tinggi biasa dialami orang yang insecure. Oke, slide. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecemasan atau rasa insecure dalam diri kita? Yang pertama, positive thinking. Positive thinking di sini bukan berarti memaksa diri untuk harus ya selalu berpikir yang positif. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu secara objektif. Bagaimana kita bisa melihat dari sisi yang baik gitu ya, bahwa ada rasa tidak nyaman, misalnya kita sedang mengalami kekecewaan, ya sudah kita terima, kita sadari kita merasa kecewa, tapi tidak berlama-lama dengan kekecewaan, coba kita lihat hal tersebut secara objektif dari berbagai sisi, misalkan seperti itu. Lalu kita juga bisa memperbanyak bersyukur. Jadi kurangi insecure, perbanyak bersyukur ya. Hal-hal yang bisa kita syukuri. Bersyukur itu tidak hanya kalau kita mendapatkan hal-hal yang besar misalnya ya. Jadi kita kasih kriteria, saya tuh merasa bersyukur kalau begini begitu hal-hal yang besar. Selama itu belum terjadi, rasanya belum bisa bersyukur. Padahal ketika kita membuka mata pagi hari, kita masih bisa seluruh organ kita berfungsi dengan baik, itu sudah luar biasa bisa kita syukuri. Kemudian kita bisa mulai aktivitas, kita punya aktivitas, kita bisa
bersosialisasi dengan orang, dan berbagai hal, panca indera kita bisa berfungsi baik. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bisa kita syukuri. Selanjutnya, untuk mengatasi, jika kita memang tidak bisa mengatasi sendiri, kita bisa mencari dukungan, baik dari orang-orang di sekitar kita, ataupun jika memang diperlukan dari profesional untuk mengatasi rasa tidak aman di dalam diri kita. Selanjutnya, apabila kita sudah mengenali diri, kita sudah tahu nih sumber rasa insecure kita itu apa. Nah, maka sedapat mungkin kita minimalisir, kita bisa menghindari sumber rasa insecure itu, sehingga kita bisa lebih sehat mental, bisa lebih adaptif gitu harapannya. Lalu tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita boleh membandingkan diri, tapi akan lebih baik kita bandingkan diri hari ini dengan diri kita hari kemarin. Seberapa kita sudah berkembang, bertumbuh, nah itu akan jauh membuat kita juga melihat diri kita itu berproses. Kita itu sudah ada kemajuan gitu. Tapi kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, ini malah jadinya insecure. Nah, apabila kita berkaca kepada orang untuk mencari inspirasi, itu boleh atau tidak? Ya, itu boleh ya, karena sifatnya untuk memotivasi diri kita. Tapi hati-hati, jangan sampai jadinya insecure. Nah, kemudian bagaimana kita berdamai dengan diri dan juga masa lalu. Karena mungkin tidak semua hal pengalaman-pengalaman kita itu menyenangkan, semua hal itu menggembirakan. Tapi bagaimana kita bisa menerima dan juga bisa berdamai, tapi tentu ini semua perlu proses. Jadi jangan juga jadi memaksa mempush diri untuk oke, harus segera gitu, saya harus cepat berdamai. Ini semua proses. Jadi kita jalani prosesnya. Ya, slide. Nah, terkait dengan luka emosional dan juga kedewasaan. Ketika terjadi trauma kecil ataupun trauma besar dalam hidup kita, ini kemungkinan akan mengikuti hingga dewasa apabila memang belum terselesaikan, ya, belum tuntas. Nah, efek yang paling umum dari memiliki luka emosional ini bisa diklasifikasikan sebagai perilaku yang merusak diri sendiri. Contohnya apa? Misalnya melakukan sabotase diri. Sabotase diri ini adalah perilaku atau pola pikir yang tidak disadari, yang merusak atau menghalangi diri kita untuk melakukan apa yang diinginkan, untuk mencapai tujuan kita. Jadi lebih mengikis kepercayaan diri, kemudian juga setiap kita mengalami kegagalan pada satu tujuan seakan membuktikan bahwa diri kita tuh tidak mampu, diri kita tidak layak. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang lain, mungkin kegagalan ataupun hal-hal yang terjadi tidak sesuai harapan itu bukan berarti kita tidak layak atau tidak mampu, tapi ada berbagai hal yang bisa kita evaluasi dengan lebih objektif. Nah, contohnya apa? Misalkan orang-orang yang kemudian prokrastinasi, ya, menunda-nunda melakukan pekerjaan karena merasa tidak mampu atau merasa nanti dulu kalau sudah siap gitu. Kemudian orang-orang yang perfeksionis gitu ataupun negatif self talk-nya berbicara pada dirinya sendiri itu sifatnya hal-hal yang negatif ke dirinya. Nah, kemudian perilaku yang merugikan diri sendiri, misalnya melukai diri sendiri ataupun penggunaan alkohol misalnya atau obat-obatan terlarang. Kemudian juga perilaku pasif agresif ini adalah cara pengekspresian perasaan negatif, ya. Misalnya merasa marah atau misalnya merasa kecewa, tapi secara tersirat, jadi tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya seolah menyetujui gitu ya, kayak yang iya, tapi kemudian nanti berbicara menyindir-nyindir orang tersebut misalnya gitu. Tapi seolah kita setuju, tapi kita nyindir-nyindir orang tersebut misalkan. Nah, kemudian juga perilaku kekerasan, misalnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan, membahayakan secara fisik kepada diri ataupun orang lain. Maka ini yang perlu diperhatikan, ya. Kita perlu bisa menyadari, memahami, dan juga berproses untuk menerima dan diri sendiri maupun hal-hal yang terjadi di hidup kita. Baik, slide. Nah, sekarang bagaimana kita memahami diri, belajar untuk memahami dan juga menerima diri.
karena inilah yang kemudian akan membantu kita bisa menerima diri kita seutuhnya. Ya, boleh slide. Nah, baik, ini ada satu bagian yang tertumpuk ya, yang diawali pertama itu kita perlu ada self-awareness. Nah, self-awareness ini adalah kesadaran diri, di mana kita perlu memahami kelebihan dan juga kelemahan diri kita. Mengenal personal value, setiap orang itu punya nilai-nilai diri yang belum tentu sama dengan orang lain, dan juga memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya itu apa. Nah, dalam memahami kelebihan dan kelemahan diri, mungkin kita bisa lebih cepat untuk kenal, mungkin kita perlu waktu yang lebih lama, atau mungkin kita juga bisa jadi perlu bantuan dari orang lain. Orang lain siapa? Karena kadang ada hal-hal yang tidak kita lihat atau tidak kita sadari. Nah, kita perlu juga input atau masukan dari orang lain, orang yang memang kenal diri kita. Misalnya kita bisa diskusi ya, sebetulnya menurut pandangannya hal apa sih yang menjadi kelebihan diri kita gitu, karena terkadang malah kita tidak sadari gitu. Ada hal-hal yang dari diri kita yang kita tidak sadar orang lain mungkin lihat, atau sebaliknya yang hal-hal yang memang kita tutupi, atau ada hal-hal yang sama-sama tahu, atau bahkan ada hal-hal yang sama-sama belum tahu, tidak diketahui. Nah, jadi sedikit-sedikit perlahan kita coba kenali, pahami kelebihan dan juga kelemahan diri kita itu sebetulnya apa. Dan kita kenali apa yang menjadi nilai-nilai diri kita. Nilai kita misalnya apa, kita itu orang yang sangat menjunjung untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan kita misalnya. Maka itulah yang kita perlu pahami, itulah yang kemudian kita lakukan. Tidak perlu khawatir ketika nilai diri kita berbeda dengan orang, karena bisa jadi memang belum tentu sama, seperti itu. Dan tujuan hidup kita yang sebenarnya itu apa. Nah, ketika kita sudah ada kesadaran diri, diharapkan kita juga punya rasa keberhargaan diri, di mana kita bisa menghargai diri sendiri dengan tidak menentukan keberhargaan diri itu dari kriteria tertentu. Tadi kita sudah tahu, oke, saya punya kelebihan ini, kelemahannya ini, atau bahkan keterbatasannya ini, tapi kita bisa tetap menghargai diri kita, tidak perlu punya kriteria saya harus berubah menjadi seperti ini dulu baru saya menghargai diri. Nah, berikutnya, ketika kita juga sudah bisa menghargai diri, kita bisa sampai pada penerimaan diri atau self-acceptance. Bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri, menerima bahwa diri kita tidak sempurna, dan juga berhenti mengkritik kekurangan. Tapi kembali diingat bahwa ini berproses, dan proses setiap orang juga bisa jadi tidak sama. Kemudian ketika kita sudah bisa menerima diri, maka kita pun akan bisa mencintai diri kita, merasa percaya, menghargai diri dan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang juga ada istilah yang sering kita dengar tentang self love, ya bagaimana kita mau self love, ya pertama kita perlu menerima diri. Bagaimana kita bisa menerima diri? Ya kita perlu ada rasa keberhargaan diri. Bagaimana kita perlu ada rasa keberhargaan diri? Kita perlu ada kesadaran tentang diri kita sendiri. Kita pahami dulu. Gitu. Jadi kurang lebih memang prosesnya seperti ini. Maka kita bisa lihat sekarang sudah sampai di mana kurang lebih misalnya proses diri kita, pengembangan diri kita. Jadi kita perlahan-lahan, pelan-pelan coba kita berkembang agar ada kemajuannya antara diri kita hari ini dengan diri kita di hari-hari yang berikutnya. Harapannya seperti itu. Ya, slide. Oke, nah sekarang untuk bagaimana kita misalnya sedang merasa cemas, tidak nyaman gitu ya, merasa insecure dengan diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bernafas secara perlahan, menyadari nafas kita. Nah, salah satunya ini ada, mungkin rekan-rekan juga sudah pernah tahu ya tentang butterfly hug. Cara untuk
berlatih menstabilkan emosi. Misalnya kita melingkarkan tangan kita ya di sekitar tubuh, apakah mau di depan dada disangkutkan sehingga membentuk kupu-kupu, ya nanti bisa dikepakkan atau bisa di atas, dilingkarkan di daerah bahu, kemudian dengan arah yang berlawanan, ya disilang. Nah, kemudian setelah itu diawali kita bernafas dulu ya, kita boleh duduk atau berdiri, kita bernafas dulu, diatur nafasnya sampai kita bisa merasakan nafas kita, kemudian kita lingkarkan lengan di sekitar tubuh kita misalnya ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggerakkan tangan seperti sayap kupu-kupu. Kita ketuk lengan atau bahu dalam irama yang bergantian, irama yang nyaman, yang rileks, kita sambil bernafas perlahan dan dalamnya dengan pernafasan perut. Nanti bisa dilatih pelan-pelan. Nah, sambil mengamati apa yang terjadi melalui pikiran dan tubuh kita. Apa sih yang sebetulnya yang tergambar di dalam pikiran kita, apa yang kemudian aroma atau bau yang bisa kita rasakan, kemudian apa yang perasaan kita sendiri, kemudian ada sensasi fisik apa yang kita rasa, apakah ada sensasi yang kita terima dari udara, rasa dingin misalnya, atau misalnya kita mendengar suara-suara, kita kemudian bisa mendorong pikiran untuk menilai, jadi hilangkan sejenak pikiran-pikiran kita fokus pada nafas kita tenangkan diri, atur nafas, keluarkan ketegangan tubuh seiring dengan hembusan nafas kita. Nah, ini bisa kita lakukan, sadari dan terima emosi apapun yang sedang kita rasakan, hingga kita merasakan kedamaian. Nah, dalam melakukan kegiatan ini bisa kita kepakkan ya, atau kita bisa menepuk bahu itu sekitar misalnya 16 kali gitu ya, 16 kali atau 8 kanan 8 kiri ya, satu set, atau sekitar 2 sampai 3 menit. Kita bisa lakukan berulang sampai kita memang merasa nyaman. Nah, kita rasakan sampai kita betul-betul bisa lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan kita juga bisa mengucapkan terima kasih pada diri kita yang telah bertahan selama ini. Nah, ini sebagai bentuk dari keberhargaan diri dan juga self-love kita sama diri. Dengan ini diharapkan emosi kita bisa lebih stabil, lebih reda, lebih rileks. Nah, kadang kan ada orang yang memang perlu untuk meredakan dulu emosinya sebelum nanti bisa kembali berpikir objektif ya. Jadi kalau kita menyadari kita orang-orang yang memang perlu untuk kelola emosi dulu, maka ambil waktu untuk minimal sekedar bernafas, tarik nafas, buang nafas, atau misalnya kalau lagi tidak puasa bisa minum air putih untuk lebih tenang saja dulu. Setelah itu baru kita bisa kembali untuk berpikir dengan lebih objektif. Oke, ya boleh di slide. Nah, selain itu, hal yang juga kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menerima diri melalui journaling. Kita menulis diary ya kalau zaman dulu, kalau sekarang istilahnya journaling. Ini merupakan media ekspresi diri dan juga emosi. Kadang tidak semua orang ya dapat mengekspresikan dirinya ataupun emosinya ke lingkungan. Pada orang-orang tertentu ada kesulitan gitu ya, ataupun hambatan dalam pengekspresiannya. Nah, itu bisa dibantu dengan kita menulis apa saja yang kita rasakan sebetulnya. Karena ketika kita menulis ini kan hanya untuk diri kita, sehingga kita tidak perlu khawatir ada penilaian orang lain ataupun nanti takut ketahuan orang gitu ya. Jadi kita bisa bebas mengekspresikan diri. Selanjutnya ini kita meningkatkan kesadaran diri. Nah, tadi terkait dengan sebetulnya apa sih yang sedang kita rasakan gitu. Nah, kita tulis saja dulu saat itu apa sih yang sebetulnya ada dalam perasaan atau dalam pikiran kita tanpa kita berpikir nulisnya harus gimana gitu ya, ataupun apa yang sebaiknya
dituliskan, tapi tulis saja dulu bebas di ruangan yang bebas dari gangguan. Tulis saja dulu apapun yang ingin ditulis, pikiran dan perasaan saat ini, apa yang sedang diperjuangkan ataupun dihindari. Kemudian tulis semuanya di dalam kertas. Nah, dari situ nanti bisa kita baca kembali sebetulnya apa sih yang sedang terjadi pada diri kita saat itu. Nah, kemudian dari sini juga nanti kita bisa mulai mengenali kelebihan diri kita, kelemahan diri kita, apakah dari tulisan-tulisan kita, ataupun saat itu kita sambil berpikir apa ya yang menjadi kelebihan saya. Nah, kita bisa tuliskan. Kita tidak perlu merasa berpikir emang iya ya itu kelebihan saya ya. Kalau kita merasa itu adalah kelebihan diri, boleh kita tulis di bagian kelebihan diri. Dan kalau memang ada hal yang rasanya menjadi kelemahan diri, tidak perlu merasa malu karena itu toh hanya diketahui oleh diri kita tuliskan sehingga kita lebih kenal diri kita. Selanjutnya dengan menulis ini kita bisa menjadi media untuk melakukan refleksi ya. Sebetulnya apa sih yang sedang kita pikirkan, apa sih yang kita inginkan, apa yang terjadi hari ini, saat ini, gitu ya. Jadi semuanya ditulis detail, lengkap, rinci. Saya merasa hari ini saya merasa sedih karena misalnya. Terus sebetulnya harapan kita apa? Dan seandainya memang itu tidak terjadi, ya kita bisa tetap menghibur ya diri kita, misalnya apa sih yang sebenarnya kita harapkan, bisa saja kita tuliskan di situ kalau kita tidak bisa mengungkapkan ke lingkungan. Selanjutnya, dengan menulis, membuat jurnal ini mengurai masalah dan membantu menyelesaikannya. Kadang kalau kita lagi punya pikiran, apalagi kecemasan, semakin dipikirkan itu malah semakin cemas ya, mulai nanti muncul gejala-gejala fisik, misalnya gas lambung meningkat atau ada keluhan-keluhan lain, sakit pundak lah, sakit kepala lah. Nah, coba diuraikan sebetulnya apa sih yang sedang mengganggu pikiran kita. Nah, dari hal-hal tersebut lalu kita bisa lihat apakah ada alternatif solusi dari hal-hal yang menjadi kecemasan kita atau hal-hal yang menjadi permasalahan diri kita. Nah, nanti dari situ boleh kelihatan, oh ya saya merasa cemas karena besok akan ujian misalnya. Oke, kalau saya merasa cemas, hal apa yang bisa saya lakukan? Misalnya mempersiapkan diri. Persiapannya seperti apa? Tulis detail. Itu akan lebih menenangkan. Sehingga kita jadi tahu ketika kita penuh ketidakpastian itu kan jadinya cemas. Nah, ketika kita sudah lebih mengerti, oh ya ini yang bisa saya lakukan, itu akan lebih tenang. Selanjutnya dengan media menulis ini menjadi media untuk kita bisa mengucapkan apapun untuk diri. Misalnya kita berterima kasih pada diri, misalkan kita merasa bangga sama diri sendiri, itu bisa kita tulis semuanya di situ. Bisa kita tulis lalu kita baca lagi secara bersuara. Jadi seakan kita mendengar itu bukan hanya dari diri sendiri gitu ya. Kadang kan yang kita butuh itu terutama untuk orang-orang yang perlu validasi ya dari lingkungan. Coba dibacakan. Jadi kita mendengarkan seolah ada yang mengucapkan itu pada diri kita. Nah, ataupun kalimat-kalimat afirmasi. Saya menerima diri, saya merasa diri layak meskipun hari ini ujian saya kurang lancar gitu misalkan. Hal-hal afirmasi itu juga bisa kita tuliskan. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan gitu ya manfaat dari menulis sebetulnya. Tapi kadang kita mungkin canggungnya di awal-awal, tapi setidaknya coba dilakukan dulu misalnya 3-4 kali, setidaknya 1 kali sehari. Lama-lama kita akan lebih terbiasa dan juga merasa bahwa memang kegiatan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk merenung, untuk menyeimbangkan diri kita dengan menulis ya. Karena dengan menulis itu kan sebetulnya menerapkan sisi kiri otak ya yang analisis, kemudian juga rasional, dan di belahan kiri ditempati ya sisi otak kiri, dan juga sisi kreatif kita, sisi otak kanan kita untuk bebas berkelana, untuk bebas berkreasi dalam melepaskan emosi dan hal-hal yang sedang kita rasakan agar kita menjadi lebih sejahtera. Oke, boleh di slide. Nah, ini ada salah satu
ungkapan atau quotes ya dari Carl Rogers, salah satu tokoh psikologi juga, yang menyebutkan bahwa sebuah paradoks gitu ya. Ketika saya menerima diri saya apa adanya, nah disitulah saya berubah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita ingin ada perubahan di dalam hidup ataupun dalam diri kita, maka yang pertama kita perlu lakukan itu adalah dengan menerima diri seutuhnya. Oke, ya, slide. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semua yang sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya pribadi. Kemudian ini sedikit apabila nanti mungkin setelah kegiatan ini kita masih ada hal-hal ingin bersilaturahmi untuk catch up bisa melalui Instagram. Kalau ke saya pribadi @selihamdani dan juga ruang tumbuh .id ya, itu bisa boleh di-follow, boleh juga nanti bisa menghubungi apabila ada hal-hal yang memang diperlukan setelah kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kepada Mbak Siva, mangga boleh dilanjutkan. Oke, wah seru banget ya nih teman-teman, sama Mbak Sally udah dipaparin lengkap banget tentang konsep yang namanya apa ya, gimana sih cara kita untuk bisa menerima diri kita dengan cukup baik, apalagi pasti kita punya rasa insecurity yang tinggi ketika ngebandingin nih diri kita dengan orang lain ya, ngebandinginnya tuh, "Duh dia keren banget ya," dan ini tuh, nggak sadar ya sebenarnya Mbak Sally tuh ini sangat tidak sadar bahwa kita sering banget nih ngelihat pencapaian-pencapaian, kayak saya kayak tadi relate banget, "Duh teman-teman saya udah pada mau ngurusin, postdoktoral lah, udah pada mau ngurusin profesor lah, ini saya doktoral aja belum kelar-kelar," gitu. Jadi, wah kayak bener juga ya, jadi mungkin selama ini juga saya insecure sama lingkungan sendiri gitu, karena melihat pencapaian orang-orang yang ternyata ya di atas kita gitu. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan yang sama. Nah, hal itulah yang membuat kita menjadi sulit untuk cinta terhadap diri kita sendiri. Nah, tadi juga diajarkan nih kira-kira apa aja yang harus dilakukan sama teman-teman supaya bisa, lebih menerima diri, bukan hanya tentang kekurangan ataupun dengan hal-hal yang menekan kita secara sosial atau ini tuh biasanya tekanan itu muncul karena tekanan sosial sama tekanan pikiran sendiri gitu ya. Kayak kita menciptakan permasalahan itu jadi rumit tuh di otak kita gitu. Nah, gimana nih caranya tadi, dengan cara, butterfly hug dan mungkin journaling juga bisa dilakukan sama teman-teman. Nah, tanpa berpanjang lebar nih kayaknya teman-teman udah banyak banget penasaran pengen nanya nih dengan Mbak Sally kira-kira, apa ya yang harus dilakukan? Saya kayaknya punya masalah relate banget deh, tadi ada beberapa yang bilang relate banget. Oke, sebelum kita masuk ke kolom chat yang nanya, mungkin teman-teman ada yang mau raise hand dulu atau mau open mic dengan bertanyanya boleh loh. Silakan nih kira-kira, kayaknya mereka lagi menghayati gitu Mbak Sally kayak, "Aduh ini tunggu ini kayaknya bener semua deh, kayaknya saya semua," gitu ya. Jadi, mungkin teman-teman, kalau mau ada ditanyakan atau diskusi, bisa langsung ya, di open mic-nya. Adakah kira-kira? Oh, nggak ada nih, teman-teman kita, peserta kita, kayaknya lebih nyaman, ngetik di kolom chat. Jadi kita akan bacakan satu-satu ya, Mbak Sally untuk pertanyaannya. Ini dari Mbak Fani nih, Mbak Sally, mau tanya katanya, "Kenapa ya orang kok jadi perfeksionis? Apakah orang tua yang perfeksionis akan menjadikan anak yang perfeksionis?" Kayaknya nurun deh, karena ada pepatah yang mengatakan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, kira-kira Mbak Sally gimana nih kalau, dia perfeksionis, jangan-jangan orang tua saya juga perfeksionis ya? Atau orang tua saya perfeksionis, pasti anaknya perfeksionis nih. Nah, gimana nih Mbak Sally? Silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk Fani ya yang bertanya di kolom chat. Untuk pertanyaannya sudah berani nih ya secara asertif untuk mengungkapkan, dan mungkin ini menjadi mewakili juga beberapa rekan yang lain mungkin yang belum sempat menyampaikan langsung terkait dengan orang yang perfeksionis. Apakah orang tua yang perfeksionis ini akan menjadikan anak perfeksionis juga?
apakah iya atau tidak. Pertama, kalau perfeksionis itu bukan diturunkan secara genetik ya. Jadi bukan berarti secara genetik nanti orang tua yang perfeksionis akan melahirkan bibit-bibit anak yang perfeksionis, itu bukan demikian. Tapi memang gitu mungkin di dalam pengasuhan gitu, orang tua yang memang punya sifat yang perfeksionis itu kan, orang perfeksionis itu kan biasanya punya kriteria yang tinggi gitu ya mungkin, dan tidak tolerir gitu, tidak toleransi terhadap kesalahan-kesalahan sekecil apapun kalau untuk perfeksionis gitu biasanya. Nah, jadi kepada dirinya itu adalah punya tuntutan untuk menjadi sempurna. Nah, ketika kepada dirinya mempunyai tuntutan untuk menjadi sempurna, tanpa disadari juga menuntut orang-orang di sekitarnya, lingkungannya juga untuk sama gitu, seperti itu. Nah, hal-hal itu sebetulnya dilakukan juga tidak sadar gitu ya, karena belum tentu juga orang tuanya ngeh atau sadar bahwa dirinya itu perfeksionis, bahwa bukan bermaksud juga kemudian mendidik anak menjadi perfeksionis gitu, tapi apa yang dianggapnya itu benar gitu. Nah, itu kan yang sebetulnya kemudian diajarkan gitu. Nah, tapi kemudian jadinya mungkin dari respon-responnya ketika misalnya kalau orang tua yang santai aja, anaknya misalnya menumpahkan minum gitu ya, mungkin orang tua ada yang menyampaikannya dengan perlahan, oh iya lain kali hati-hati, coba lebih dilihat misalkan. Tapi ada orang tua yang perfeksionis yang malah cemas duluan, aduh kok itu minumannya tumpah, masa yang kayak gitu aja tumpah. Nah, itu kan hal-hal itu yang kemudian kita pelajari dan juga kita internalisasikan ke dalam diri seolah-olah oke, berarti dalam hidup ini saya tidak boleh melakukan kesalahan. Nah, internalisasi diri itu sebetulnya dari pendidikan yang kita dapatkan. Belum tentu hanya dari orang tua ya, karena kalau pendidikan itu memang keluarga, orang tua itu yang pertama dan utama, tapi kan kita berkembang di lingkungan-lingkungan luar juga, sekolah dan hal lain. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Oke, Mbak Fani semoga terjawab ya. Jadi bukan karena faktor DNA gitu ya, atau bukan karena faktor darah kemudian tiba-tiba diturunin, bukan, tapi memang faktor terbiasa. Kebiasaannya orang tua secara nggak sadar. Mungkin orang tua zaman dulu juga masih minim pengetahuan atau informasi tentang parentingnya juga masih sedikit ya, Mbak Sally. Jadi apa ya, mereka ya kayak adaptasi aja, bukan kayak nge-adopt gitu ya, mengadaptasi pola asuh yang dilakukan sama orang tua sebelumnya gitu. Nah, kita mata rantai itu belum putus di kita gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya sekarang nih lagi persiapan menjadi seorang ibu gitu ya, kalau misalnya merasa saya ngerasa bahwa saya dituntut untuk jadi perfeksionis karena pola asuh orang tua, maka putuskan mata rantai itu di teman-teman, sehingga teman-teman nanti akan membuat generasi baru yang tidak menuntut banyak hal ke anak-anak. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Sally. Wah, cukup menarik nih. Ini ada yang nanya lagi nih dari Mbak Ana Fauzia. Jadi katanya beliau bertanya, kita nih sering banget mencari validasi atas emosi yang kita rasakan kepada orang lain. Apakah hal ini ada dampak negatifnya? Nah, terkadang saya merasa selalu ada yang kurang nih pada diri saya, sehingga saya merasa selalu membutuhkan validasi atas apa yang saya rasakan. Mbak Ana ini mewakili perasaan saya juga ya, tolong Mbak Sally dibantu dijawab. Ini Mbak Ana pertanyaannya kayak saya juga kayaknya. Boleh nih kira-kira apa ya dampak negatif ketika kita selalu membutuhkan validasi terhadap orang lain? Ya nih aku tuh sedih, aku tuh kecewa, pengen gitu didukung sama orang rasanya untuk menguatkan rasa kekecewaan itu atau rasa sedih itu. Nah, ini tuh dampaknya negatifnya apa ya kira-kira Mbak Sally? Baik. Nah, ketika kita, oh ya ini dari Mbak Anaya, terima kasih pertanyaannya. Ketika kita membutuhkan sering membutuhkan validasi atas emosi kita. Yang pertama ya kalau kita, jadinya kan kita berharap sama orang lain gitu. Padahal belum tentu orang itu bisa menjadi sosok atau melakukan hal sesuai dengan harapan kita. Nah, ujungnya jadinya kecewa sama orang, sama lingkungan. Akhirnya bukannya mendapat validasi, yang ada mendapatkan kekecewaan kalau kita harapannya pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Padahal apabila kita memang sudah merasa cukup dengan diri kita sudah kenal, kita sudah merasa berharga, kita sudah bisa mencintai diri kita, maka validasi itu, persetujuan itu istilahnya cukup dari diri kita sendiri gitu, tidak perlu kita
sibuk-sibuk cari keluar. Karena perasaan apapun ya valid gitu. Saya lagi sedih, ya udah saya sedih, saya jalani prosesnya gitu ya, tanpa perlu terlalu mengharapkan validasi dari orang lain. Jadi kalau ditanya dampak negatifnya ya jadinya kita berharap pada hal-hal yang ada di luar diri kita yang jadinya rentan menimbulkan kekecewaan apabila tidak kita dapatkan. Mungkin itu, semoga terjawab. Oke. Nah, ini agak menarik ya dengan jawabannya Mbak Sally. Tadi kan Mbak Sally mengatakan bahwa ya semua emosi itu tuh valid gitu ya, mau kita rasa sedih, rasa kayak mungkin rasa kecewa, marah dan lain sebagainya itu semua emosi valid gitu. Tapi kan kadang nih kita tuh punya keinginan atau perasaan ingin bercerita ke orang. Nah, bercerita nih ke orang, saya ini lagi sedih nih gara-gara A, B, C, D." Misalnya saya sedih nih habis dimarahin, bos gitu ya, atau saya sedih nih habis diputusin pacar gitu. Nah, itu kan perasaan yang memang ingin kita lakukan. Secara tidak langsung kan sebenarnya itu juga yang ingin kita lakukan dengan memvalidasi perasaan kita kepada orang lain. Nah, apakah dengan kita bercerita ke orang lain, itu justru juga berdampak negatif kepada emosi kita? Karena kan kita butuh tempat sharing ya, meskipun ada yang sering bilang kayak gini, "Udah kalau ada masalah adukan aja semua sama Tuhan." Tapi kita tuh makhluk sosial, kadang pengen ada respon gitu loh ketika kita sedang berada dalam emosi yang tidak stabil gitu. Nah, itu seperti apa nih Mbak Sally kira-kira? Ya, betul. Ya, tidak ada yang salah juga sih sebetulnya dengan kita mencari dukungan ya, karena dukungan sosial juga itu adalah salah satu hal yang membuat kita lebih kuat sebetulnya. Nah, tapi sosialnya kita ini, lingkungan kita ini yang seperti apa? Nah, itu juga kan kita perlu kenali. Nah, maka istilahnya ya kita perlu kenal diri dan perlu kenal juga orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memang harapannya mendapatkan dukungan, lalu misalnya kita lagi butuh ditenangkan secara emosi. Lalu kita cerita sama orang yang logis-logis aja gitu. Nah, biasanya dukungan emosi yang kita butuh itu jadinya tidak terpenuhi gitu karena orangnya merespon kita itu dengan yang logis-logis gitu ya, bukannya oh iya saya juga jadi ikutan ya aduh nggak kebayang deh kan gitu, kadang kita kan butuh seperti itu, tapi misalnya oh ya udah kalau kayak gitu gini aja gitu, padahal kita lagi butuhnya dapat dukungan secara emosi misalnya gitu ya, butuh dipupuk. Nah, jadi kita juga perlu mengenali sebetulnya kepada siapa kita mencari dukungan tersebut, dan kembali lagi kita juga sadari apakah memang tujuan kita tadi untuk mendapatkan dukungan itu apakah sekedar ingin cerita gitu ya, berbagi aja gitu. Nah, jangan sampai kita terlalu mengharapkan hal-hal yang ada di luar diri tadi, karena khawatirnya malah kecewa, ceritanya sedih itu biar jadi lebih bahagia malahan jadi tambah sedih gitu setelah cerita, misalkan seperti itu. Jadi kita juga perlu mengenal dan lebih tahu juga gitu istilah hal-hal apa sih yang akan lebih baik untuk kita bagikan, atau hal-hal apa yang perlu kita simpan sendiri mungkin, atau dibagikannya kalau memang perlu bantuan ke profesional misalnya seperti itu. Jadi lebih Oke. objektif. Iya, betul sekali ya. Jadi ini kadang nih teman-teman kalau misalnya mau cerita juga jangan asal cerita ya Mbak Celia, tapi ceritalah ke teman-teman yang mungkin bisa mensupport teman-teman. Kadang ada juga yang konsepnya kayak gini, ketika kita cerita tiba-tiba diceramahin gitu ya, itu kan malah bikin mental jadi down. Atau misalnya ada ketika kita cerita malah kita disepelekan sama teman, "Ah, lu gitu doang kok nangis. Ah, lu gitu aja." Wah, itu udah bikin kita bukannya terbantu secara emosional, malah jadi makin mental down ya. Nah, mungkin betul tadi kata Mbak Sally, kalau misalnya teman-teman merasa pengen cerita dan butuh pandangan secara objektif, maka datanglah ke profesional untuk bisa dibantu. Karena sekarang untuk datang ke profesional nggak harus offline, online juga bisa ya Mbak Sally ya. Maksudnya banyak banget nih platform, salah Betul. satunya mungkin di Ruang Tumbuh juga ada secara online bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya Layanan online. Ya. Jadi kalau misalnya kayak bingung gitu ya, maksudnya, kayak, "Duh, saya ini cerita ke mama salah, cerita ke papa salah, ke teman-teman sejauh juga salah." Ya udah, teman-teman bisa datang ke profesional biar dibantu, biar diredakan emosionalnya. Sekarang nggak sulit kok untuk datang, untuk ketemu dengan profesional tuh nggak harus offline, online juga bisa. Wah, menarik nih Mbak Shelly. Kita lanjut ya Mbak Shelly-nya, karena ternyata kita, punya keterbatasan waktu juga nih teman-teman. Jadi kita akan lanjut dengan pertanyaan dari Kak Aidil. Nah, Mas Aidil nih nanya nih Mbak Sally katanya, "Saya ini sering bertanya-tanya sama orang lain,
kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya seperti itu? Kayaknya nih umur 18, tahun bisa mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan saya kok kayaknya gini-gini aja gitu ya, saya gini-gini aja dan tidak ada, apa ya, belum bisa ada yang dicapai, nggak ada perubahan lah. Nah, senantiasa, saya nggak bisa seperti orang lain karena nasib berbeda nih, katanya adakah yang normal untuk, yang saya rasa begini apa ini, jadi adakah normal untuk saya rasa begini dan ada nggak nasihat yang oh jadi intinya gini sih Mas Eli, jadi saya agak bingung dibacanya. Jadi Mas Aidil ini merasa bahwa, wah teman-temannya tuh udah punya achievement yang cukup tinggi nih di usia 18 tahun, kok saya gini-gini aja ya, kayaknya saya nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan supaya, Ya. saya bisa ya mungkin beliau ingin lebih self acceptance gitu ya, karena tadi sesuai dengan materi yang disampaikan sama Mbak Sally bahwa kita nih sering banget meng-compare diri kita dengan orang lain gitu. Jadi ya kita compare dengan si A, besok kita compare dengan si B, terus aja gitu. Dan kita lupa gitu bahwa sebenarnya kita tuh sudah banyak menghasilkan banyak hal gitu, tapi kita nggak respect dengan diri kita sendiri. Nah, kalau untuk Mas Aidil nih harus kayak gimana sih Mbak Sally kira-kira supaya stop comparing with other people? Oke, terima kasih untuk Mas Aidil ya yang sudah bertanya. Kemudian terkait dengan kita membandingkan diri dengan orang lain yang apa ya, terutama di kondisi sekarang gitu yang memang kita dengan sangat mudah bisa mengakses berbagai informasi dari mana saja, bahkan kita bisa tahu informasi orang-orang yang mungkin kita tidak kenal gitu ya sebetulnya. Nah, lalu bagaimana sekarang kita bisa tetap sehat mental? Membandingkan diri dengan orang lain kembali lagi bukan tidak boleh ya, itu boleh, hanya memang kita pun harus memilah orang yang mana yang kita jadikan patokan gitu misalnya. Nah, apabila memang dari situ kita bisa jadi lebih terinspirasi, dari situ kita lebih termotivasi, maka itu bukan hal yang salah gitu ya istilahnya, nggak apa-apa gitu untuk kita lakukan karena kita jadi dapat inspirasi, oh saya bisa melakukan ini dan itu, atau dari situ kita bisa lebih termotivasi gitu. Tapi apabila terlalu banyak dilakukan dan malah membuat insecure, nah ini yang perlu dikhawatirkan. Nah, jadi lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu punya tujuan. Makanya jadi ketujuan kita, pencapaian ya, terkait dengan pencapaian sebetulnya apa sih yang menjadi sasaran kita atau tujuan kita yang ingin kita capai. Belum tentu sebetulnya kan tujuan kita sama orang lain itu sama. Meskipun orang lain menunjukkan hal-hal yang kesannya itu wah gitu ya untuk kita lihat, tapi mungkin itu bukan tujuan kita gitu. Nah, dengan kita sudah punya tujuan yang lebih jelas, biasanya itu akan lebih itu bisa membantu kita untuk lebih fokus dengan tujuan kita. Jadi sekalipun nanti kita lihat oh orang melakukan ini, melakukan itu, ya kita bisa lihat secara objektif. Oh iya, oke, dia sudah melakukan ini. Kalau saya ya buka lagi. Kita sebetulnya inginnya apa, terus sudah sampai mana nih prosesnya, progresnya tentang hal yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi kita bisa lihat, oh iya kemarin saya punya targetnya ini untuk diri sendiri, untuk kehidupan saya. Nah, yang sudah saya lakukan ini. Saya sudah mencapai ini. Nah, itu kan berarti sebetulnya sudah ada kemajuan gitu, sudah ada perubahan kalau kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin gitu. Tapi kalau kita membandingkan ke orang lain, apalagi hari ini semua orang kita lihat, semua kita menjadi patokan kita, ya itu tidak selesai-selesai gitu. Malah kita kelewat lagi hari ini, besok kita mulai memikirkan lagi yang hari kemarin, hari itu mikirin yang kemarin, gitu aja terus gitu ya. Kita kelewat terus. Padahal di hari itu kita bisa fokus untuk melakukan banyak hal untuk memajukan diri kita sendiri. Nah, jadi kita perlu lebih memilah, ya, menyaring, memfilter, menyaring informasi-informasi yang bisa kita akses. Kita punya kendali itu, kita tidak bisa mengendalikan orang untuk ya kalau sekarang di media sosial, kenapa sih yang kayak gini aja diposting? Ya nggak apa-apa buat orang itu mungkin hiburan, itu menurut dia penting untuk dibagikan. Kita nggak bisa kendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan ya kita saring yang mana yang ingin kita lihat atau kita lihat terus ya kita secara objektif aja kita lihat, tidak perlu terlalu dibawa perasaan gitu ya misalnya, paling itu. Jadi kalau normal tidak perasaan ini ya normal-normal saja karena memang pada dasarnya manusia kita kan
apa ya, krisis identitas itu kan terjadi di sejak usia remaja sampai isu itu masih terus terjadi biasanya sampai usia dewasa. Bagaimana kita merasa punya tuntutan-tuntutan peran-peran yang beragam. Kalau di usia anak mungkin hampir sama semua tuntutannya. Anak sekolah ya tuntutannya apa sih? Belajar, naik kelas, ranking ya udah segitu aja gitu. Nah, ketika kita mulai remaja, dewasa itu kan lebih banyak tuntutan perannya. Sehingga akhirnya tuntutan dari secara peran sosial memang lebih banyak, ke diri sendiri pun banyak gitu. Jadi wajar-wajar saja dialami. Sekarang bagaimana kita mulai bisa mengelola, mengendalikan, menyaring tadi ya informasi-informasi, sehingga jangan sampai minimal kita sedikit-sedikit lebih bisa fokus sama kehidupan kita sendiri. Mungkin itu, semoga terjawab. Oke, seru banget ya Mas Aidil. Stop untuk comparing with other people karena kita istimewa, karena kita punya tujuan sendiri. Ingat ya, mungkin kita beberapa saat memikirkan orang lain di 5 menit, tapi setelah itu orang lain juga memikirkan kita dengan hal yang sama. Setelah itu kita harus fokus dengan diri kita gitu ya. Ya kita mungkin ngeliat, oh iya teman saya sukses nih, udah misalnya udah S2, oh teman saya udah S3 nih, atau teman saya udah nikah, punya anak dan lain sebagainya. Udah, sekilas aja balik lagi untuk kita bisa menerima diri kita, karena orang lain juga mungkin kayak gitu, mikirin kita cuma berapa menit, sisanya dia juga mikirin diri dia sendiri, apa yang harus dicapai dan lain sebagainya. Jadi stop comparing with other people ya. Semangat ya Mas Aidil. Ya. Nah, Sedikit uh, nambahin boleh boleh untuk boleh yang silakan. barusan? Ini mungkin ini apa yang kita lihat juga sebetulnya kan kita tidak tahu pasti proses yang terjadi di balik apa yang ditampilkan. Sama seperti diri kita sendiri, sebetulnya kan kita memilih hal-hal yang ingin kita tampilkan dan menutupi beberapa hal yang tidak ingin kita tampilkan dan diketahui orang lain. Jadi sama, orang lain pun begitu. Iya, setuju banget ya. Jadi ya memang manusia itu pada akhirnya nih kalau misalnya di komunikasi itu dikatakan kita punya yang namanya teori dramaturgi. Semua orang punya topengnya masing-masing nih. Jadi kayak topengnya sekarang nih jadi apa, di rumah jadi apa dan lain sebagainya. Semua orang seperti itu. Jadi ya semua orang bisa menampilkan apapun di media sosial atau di kehidupan lain dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Sally dari peserta kita karena teman-teman maaf banget karena kita nggak kerasa nih udah mau selesai juga waktunya. Di sini ada dari Mbak Riani Fatona. Mbak Sally nih saya saat ini sedang konseling dengan psikolog. Nah kemudian pada sesi terakhir kok saya makin bingung ya. Dan malah saya jadi mengkritisi diri sendiri gitu. Nah, tugasnya dari psikolog adalah diminta untuk membuat rencana hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang mau saya tanyakan, apakah nih ketika kita mengkritisi diri sendiri, ini merupakan proses healing yang harus dijalani? Karena emang nih kadang PR-nya, jangan lupa ya dibikin dulu nih untuk rencana hidup jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Pusing kan tuh mumet, kira-kira 5 tahun ke depan saya mau ngapain ya gitu. Nah, life planning-nya seperti itu. Nah, kira-kira apakah ini merupakan salah satu proses healing ya kalau misalnya setelah itu ada proses mengkritisi diri sendiri, Mbak Sally? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Riani terkait dengan membuat rencana hidup jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan juga mengkritisi diri sendiri. Ya mungkin nanti juga sekalian menyambung, tadi saya sempat sampaikan, kita harus kenali diri kelebihan, kekurangan, terus jangan sampai setelah sesi ini, terus semuanya jadi sibuk mikirin kelebihan dan kekurangan, ya bukan berarti demikian juga. Tapi maksudnya adalah mengkritisi diri sendiri itu bagaimana kita kenal sebetulnya dengan diri. Tapi sampai kapan kita bisa kenal diri sendiri itu kan sesuatu yang juga tidak bisa ditargetkan sebetulnya gitu. Tadi saya sempat sampaikan bahwa ada orang yang mungkin butuh waktu sedikit, ada orang yang butuh waktu mingguan, ada yang butuh waktu bulanan, tahunan, belasan tahun gitu untuk akhirnya bisa mengenali dirinya gitu, mengenali diri, termasuk juga mengetahui sebetulnya apa yang menjadi tujuan hidup saya gitu. Nah, untuk orang-orang tertentu yang merasa kesulitan gitu ya untuk menentukan tujuan misalnya atau mengenali dirinya sendiri, lakukan itu, intinya hal-hal itu bisa kita lakukan dengan sabar dan berproses. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi
jangan sampai menuntut gitu diri, malah jadi tuntutan baru gitu untuk diri sendiri. Katanya nih saya harus bikin tujuan, kok saya nggak punya tujuan hidup sih? Ini mau gimana ya hidup saya? Orang-orang tuh udah pada punya tujuan, kenapa saya nggak punya tujuan ya? Ini ada yang salah nih lah, malah jadi makin makin bukannya makin merasa secure ya, malah insecure makin-makin, bukannya jadi menerima diri, makin merasa dirinya ada yang salah gitu. Nah, tapi ya udah ketika kita sedang tidak punya tujuan pun itu bisa kita terima, oke, hari ini saat ini saya sedang tidak punya tujuan. Ya udah, nggak apa-apa juga kan sebetulnya. Karena pada dasarnya kita menjalani kehidupan itu kan di mana kita bisa berfungsi dengan baik untuk diri kita sendiri, untuk diri kita di lingkungan dengan orang lain, kita tidak merugikan diri, kita tidak merugikan lingkungan gitu. Nah, apa saja itu yang bisa dilakukan? Nah, kalau sekarang misalnya saya lagi misalnya di masa kuliah, dulu saya lagi mager nih ngerjain tugas akhir atau skripsi gitu ya. Kemudian mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa kan boleh aja kalau nggak punya tujuan. Nah, tapi coba kita ingat lagi, apakah itu mengganggu diri kita gitu, mengganggu lingkungan, merugikan diri, merugikan lingkungan? Ya jelas ada orang tua yang membiayai, atau misalnya kita dapat beasiswa pun kita punya tanggung jawab di situ. Nah, jadi bukan berarti kita melupakan tanggung jawab kita atas nama nggak apa-apa jadi diri kita sendiri gitu ya, tapi kita tetap bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga tetap berfungsi di lingkungan kita, tidak merugikan, tidak melukai, mengganggu diri ataupun lingkungan, lebih ke hal-hal yang seperti itu. Kalau ternyata memang butuh waktu untuk lebih kenal diri, ya sudah, nggak apa-apa, perlahan-lahan berproses. Atau kalau hari ini memang belum tahu, ya nggak apa-apa juga. Saya juga mungkin beberapa tahun yang lalu masih bingung sejujurnya gitu ya, untuk saya ini mau ngapain sih sebetulnya, terus ngeliat orang ini kayaknya mau, ngeliat ini kayaknya mau, tapi ternyata seiring berjalan waktu yang ternyata belum tentu sama dengan orang lain, mungkin orang lebih dulu atau lebih belakangan, akhirnya kita lebih firm sama diri kita sendiri, di mana kita bisa merasa cukup dengan diri kita sendiri. Sebetulnya lebih ke situ gitu. Mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan nggak semakin Mengkritisi mengkritisi diri ya. diri sendiri. Jangan Mudah-mudahan sampai ya. iya, mudah-mudahan tidak makin mengkritisi diri sendiri ya Sudah Mbak Rian ya. Semua berproses pelan-pelan, step by step, nggak usah buru-buru gitu ya. Karena benar banget Mas Aidil juga mengatakan nih, kita jangan sering kebanyakan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingin diri dengan diri kita sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan seperti tadi yang disampaikan di materinya Mbak Sally. Dan bener banget nih Mbak Aini, jadi kita sama-sama yuk minta maaf sama diri sendiri nih teman-teman, kalau misalnya selama ini mungkin teman-teman banyak sering nge-compare, memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain atau memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Yuk stop, dan gimana caranya kita cinta sama diri kita, karena dengan demikian hidup kita juga lebih bisa well-being ya, dalam menjalani hidup tuh bisa enak banget gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan. Wah, seru banget nih Mbak Sally untuk sesi siang hari ini ya. Di Bandung sih lagi mendung nih sekarang karena lagi rajin hujan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Sally siang hari ini tentang bagaimana self acceptance, menerima diri seutuhnya teman-teman bisa dipraktekkan. Tadi salah satunya ada dua metode yang benar-benar bisa teman-teman lakukan adalah dengan butterfly hug dan juga dengan journaling. Nah, sebelum kita akhiri, boleh dong dikasih closing statement-nya dulu nih Mbak Sally, kira-kira apa ya tentang menerima diri seutuhnya ini? baik. Ya, jadi mungkin kita sudah berbicara panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ada yang bisa jadi bekal untuk kita berikutnya. Jadi menerima diri itu bukan berarti kita menjadi lekas puas ya, dan tidak mendorong pencapaian yang optimal dari potensi yang kita miliki, tetapi lakukan yang terbaik, kemudian tetapi berhenti dari kebiasaan menghakimi diri sendiri. Jadi setiap manusia itu unik, berbahagialah dengan menyetujui diri kita sendiri, yaitu menerima kelebihan, kelemahan, bahkan keterbatasan yang kita miliki. Oke, Wah, itu seru terima banget kasih ya. semuanya.
Ini bisa jadi quote of the day nih teman-teman, jadi stop untuk menghakimi diri sendiri, terima semua kekurangan, keterbatasan, dan kelebihan kita. Wah, seru banget. Tapi sebelum kita akhiri, bener-bener kita akhiri deh, tadi akhiri mulu kan ya. Sebelum kita akhiri, kita mau foto bareng dulu nih teman-teman, sebagai bentuk dokumentasi. Boleh dong teman-teman dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama, takutnya cuma saya sama Mbak Sally doang nih di sini ya, gitu ya. Boleh dong yuk teman-teman dinyalakan dulu kameranya, kita akan foto bersama. Sambil menunggu teman-teman yang lain menyalakan kameranya, saya juga mau menyampaikan kalau misalnya teman-teman nih nanti butuh layanan konseling gitu ya, secara online, bisa langsung follow di Instagramnya Ruang Tumbuh, nanti di situ ada informasi tentang bagaimana melakukan konseling online, kemudian juga kalau misalnya teman-teman ada di daerah Jabodetabek, teman-teman juga bisa langsung datang ke Ruang Tumbuh. Mbak, mohon maaf nih, boleh tahu nggak kira-kira alamat lengkapnya Ruang Tumbuh ini ada di mana? Oh ya, untuk kliniknya itu saat ini ada 2. Klinik utama ada di Pondok Gede di Jatiwaringin, kemudian di Jatiwaringin ya. Kemudian untuk klinik salah satunya lagi ada di Jakarta Selatan, itu di Pondok Labu. Wah, Nanti untuk lebih detailnya boleh lihat di Instagram. Oke, jadi nanti boleh cek ya di Instagramnya. Nanti kalau misalnya pengen ngundang lagi nih di acara teman-teman ke Mbak Sally, nanti bisa follow langsung Instagramnya Mbak Sally di @sallyhamid. Nanti bisa ingat ya, kalau bener ya @sallyhamid. Sally Hamdani. Sally Hamid siapa? Aduh, maaf. Ini udah siang, haus. Siang ya. Pembelaan, maaf salah teman-teman. Jadi @sallyhamdani. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti butuh mengundang Mbak Sally atau pengen tahu informasi tentang Mbak Sally, bisa nanti kontak DM ke Mbak Sally, tapi jangan konseling melalui DM. Jadi itu akan mempersulit ya Mbak Sally ya. Jadi jangan melakukan konseling, tapi jangan lakukan konseling di DM gitu ya, pastikan tidak melakukan konseling di DM. Nah, teman-teman selain itu juga kalau misalnya teman-teman nanti butuh journaling untuk panduan bagaimana cara mencintai diri, teman-teman bisa beli bukunya Love Yourself Indonesia tentang panduan mencintai diri. Di situ ada salah satunya gratitude journal, jurnal kebersyukuran, kemudian step-step bagaimana cara teman-teman bisa mencintai diri sendiri. Bisa cek langsung di akun Instagramnya Love Yourself Indonesia, bisa klik langsung di link tree-nya, di situ teman-teman bisa dapat buku panduan self love-nya, baik bisa beli di Tokopedia atau di Shopee. Nah, selain itu terima kasih juga kepada media partner dari Divija, kemudian Oma Jiwa, Psikokram, Social Connect, Friends, Sejiwa, dan juga Blue Dolphin yang sudah membantu acara kita sampai bisa terselenggara siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup, boleh dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama dulu nih. Wah, yang lain mana ya? Siap ya? Wah, ini baru sekian nih yang oke. Siap? Hai Mbak Hurun dan lain sebagainya. Mbak Dinar juga ada, Mbak Woro, kemudian Mbak Intan. Dan Mas Aidil. Wah, ini emang kebanyakan mayoritas memang perempuan ya kalau masalah mental health ini. Oke, boleh meskipun ada 26 tapi yang menyalakan kameranya sedikit nggak apa-apa ya Mbak Sally ya. Kita akan mulai screenshot untuk foto bersamanya. Oh, ada Mas Joshua juga. Hai Mas Joshua. Oke, halo, ada Mbak Mufliha. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman satu lagi dong adegannya kita supaya bisa save love bareng-bareng. Lambang cinta yang bisa kita lakukan bersama. Siap ya? Wah, mantap. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali teman-teman. Mbak Sally, sehat terus. Terima kasih sudah mau berbagi di siang hari ini. Sukses buat Ruang Tumbuh. Sukses juga untuk semua aktivitas kebaikan-kebaikannya. Dan sukses buat teman-teman untuk melakukan aktivitas lainnya. Dan tetap terus berusaha bertumbuh untuk bisa mencintai dirinya sendiri. Mulai dengan menerima diri seutuhnya. Saya Sifat, pamit undur diri siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, pantengin terus Love Yourself Indonesia dan juga Ruang Tumbuh untuk event-event mengenai kesehatan mental lainnya. Terima kasih semuanya, dah.